Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang sangat penuh harapan dan pemulihan. Yesaya pasal 61 ayat 3 berkata, "Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti perkabungan, pakaian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya." Ayat ini berbicara tentang pertukaran ilahi, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup orang yang datang kepadanya. Abu adalah simbol kesedihan, kehilangan, dan kehancuran. Dalam budaya Alkitab, orang menaruh abu di kepala sebagai tanda duka cita dan penyesalan. Namun Tuhan berkata bahwa Ia akan memberikan perhiasan kepala ganti abu. Artinya, Tuhan tidak hanya mengangkat kesedihan, tetapi menggantinya dengan keindahan. Ini bukan sekedar pemulihan biasa. Ini adalah transformasi. Tuhan mengambil sesuatu yang hancur dan menjadikannya sesuatu yang indah. Dalam hidup kita, abu bisa berarti banyak hal. Kegagalan di masa lalu, kesalahan yang kita sesali, hubungan yang hancur, mimpi yang tidak terwujud, luka yang belum sembuh. Kadang kita merasa hidup kita penuh dengan abu, sisa dari sesuatu yang pernah indah, tetapi sekarang hancur. Namun firman Tuhan hari ini berkata, Tuhan sanggup menggantinya dengan keindahan. Ayat ini juga berkata tentang minyak pesta ganti perkabungan. Minyak dalam Alkitab sering melambangkan sukacita dan pengurapan. Perkabungan berbicara tentang kesedihan yang dalam. Tuhan tidak hanya menghapus kesedihan, tetapi menggantinya dengan sukacita yang baru. Sukacita ini bukan sekedar emosi sementara. Ini adalah sukacita yang datang dari Tuhan. Sukacita yang tidak bergantung pada keadaan. Sukacita yang tetap ada bahkan ketika hidup belum sempurna. Selanjutnya, firman Tuhan berkata tentang pakaian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Semangat yang pudar menggambarkan hati yang lelah, kehilangan harapan, dan hampir menyerah. Mungkin hari ini Anda merasa seperti itu. Lelah, kosong, tidak punya semangat lagi. Namun Tuhan menawarkan sesuatu yang baru. Pakaian puji-pujian. Pujian bukan hanya untuk saat kita merasa baik. Pujian adalah pilihan iman. Ketika kita memuji Tuhan di tengah kesulitan, hati kita mulai diangkat. Fokus kita berubah dari masalah kepada Tuhan. Dan di sanalah kekuatan baru mulai mengalir. Yesaya 61 juga mengatakan bahwa kita akan disebut pohon kebenaran, tanaman Tuhan. Ini menggambarkan stabilitas, pertumbuhan, dan tujuan. Pohon tidak tumbuh dalam semalam. Ia bertumbuh melalui waktu dan proses. Demikian juga kehidupan kita. Tuhan tidak hanya memulihkan, tetapi juga menanam kita kembali. Ia memberi kita identitas baru. Ia memberi kita tujuan baru. Ia membuat hidup kita menjadi kesaksian tentang kemuliaan-Nya. Perhatikan tujuan akhirnya,
untuk memperlihatkan keagungannya. Artinya, pemulihan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk kemuliaannya. Ketika orang melihat hidup kita, mereka dapat melihat bahwa Tuhan itu nyata. Mungkin hari ini Anda merasa hidup Anda terlalu hancur untuk dipulihkan. Namun firman Tuhan hari ini berkata bahwa tidak ada abu yang terlalu banyak bagi Tuhan untuk ubah jadi keindahan. Tidak ada luka yang terlalu dalam bagi Tuhan untuk sembuhkan. Tidak ada masa lalu yang terlalu rusak bagi Tuhan untuk tebus. Tuhan adalah spesialis dalam pemulihan. Ia mengambil yang rusak dan membuatnya baru. Ia mengambil yang hilang dan memberinya arti. Ia mengambil yang hancur dan menjadikannya kesaksian. Hari ini, jangan pegang terus abu Anda. Serahkan kepada Tuhan. Biarkan Dia menukar dengan keindahan. Pengakuan iman kita hari ini sederhana namun penuh harapan. Tuhan, Engkau sanggup mengubah abuku menjadi keindahan. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Tuhan yang penuh kasih dan pemulihan, kami datang kepadamu dengan segala abu dalam hidup kami. Luka, kegagalan, dan kesedihan. Engkau melihat semuanya. Hari ini kami menyerahkannya kepadamu. Gantikan dengan keindahan, dengan sukacita, dan dengan puji-pujian. Pulihkan hati kami dan pakailah hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.